Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Makmun selaku dosen pengampu mata kuliah hermeneutika serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teori Hermeneutika Hasan Hanafi dalam konteks tafsir. Nah, di sini kami ada 4 anggota. Yang pertama yaitu ada Dita Azizatul Abadiyah, Delintang Oktav, Nafis Al-Anam, dan saya sendiri Syarifah Lutfi. Kemudian materi yang pertama akan dibawakan oleh Mbak Dita. Baik, yang pertama ada biografi Hasan Hanafi. Nah, Hasan Hanafi ini mempunyai nama asli Hasan Hanafi Hasanaini. Beliau lahir di Kairo, Mesir pada tanggal 13 Februari tahun 1935. Asal-muasal keluarganya dari Mesir bagian selatan, yaitu Provinsi Banu Suwaid. Namun mereka berpindah ke Kairo. Nah, kakeknya Hasan Hanafi ini berasal dari Maroko, yang kemudian menetap di Mesir setelah ia menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau menikahi wanita Mesir yang kemudian menjadi nenek dari Hasan Hanafi. Hasan Hanafi ini mulai menghafalkan Al-Quran sekitar usia 5 tahun. Sekolah dasarnya beliau ia tempuh di madrasah yang bernama Sulaiman Gowis. Kemudian ia menempuh pendidikan keguruan di salah satu sekolah yang ada di sana yang bernama Al-Mu'allimin. Dan sekolah tingkat sanawiyah di sekolah Khalil Agho yang selesai sekitar tahun 1952. Selanjutnya Hasan Hanafi melanjutkan studinya di Universitas Kairo, Fakultas Sastra jurusan Filsafat. Dan beliau mendapatkan gelar sarjananya pada tahun 1956. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikannya di Perancis selama 10 tahun, tepatnya di Sorbonne University. Di sana ia belajar banyak perihal yang menimpa umat muslim. Beliau juga belajar ilmu metodologi berpikir, pembaruan, dan juga ilmu sejarah pada pemikir Katolik bernama Jack Hinton. Selain itu, beliau juga belajar kepada Paul Ricoeur tentang fenomenologi dan belajar analisis kesadaran diri pada Husserl. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi umat muslim, Hasan Hanafi ini kemudian pergi ke Swedia, Belanda, Perancis, Spanyol, Portugal, Jepang, India, Saudi Arabia, bahkan Indonesia. Nah, setelah menetap di Mesir, Hasan Hanafi ini kemudian mempersiapkan sebuah proyek peradaban bernama At-Turos wa At-Tajdid, atau yang dinamakan tradisi dan modernisasi. Akan tetapi proyek tersebut tidak berjalan dengan mulus. Dikarenakan apa? Dikarenakan Hanafi ini mulai intens dalam berbagai kegiatan di dunia akademik. Beliau dapat melanjutkan proyeknya dengan menuliskan pengantar teoritis pada tahun 1980. Karir akademik beliau dimulai dengan diangkatnya sebagai lektor pada tahun 1967, kemudian rektor kepala pada tahun 1973, kemudian menjadi profesor filsafat tahun 1980, dan menjabat sebagai ketua jurusan filsafat di Universitas Kairo. Nah, Hasan Hanafi ini juga sangat aktif mengisi kuliah di berbagai negara seperti Prancis, Belgia, Amerika, dan Maroko. Bahkan beliau juga pernah diangkat sebagai guru besar tamu Universitas Tokyo dan Persatuan Emirat Arab. Bahkan ia pernah diangkat menjadi penasehat program di Universitas PBB di Jepang. Selain aktif di dunia akademik, beliau pun aktif di berbagai organisasi ilmiah dan kemasyarakat. Misalnya pada Persatuan Masyarakat Filsafat Mesir, ia menjabat sebagai sekretaris umum, anggota Ikatan Penulis Asia Afrika, dan lain-lain. Pada tahun 1981, beliau memperkasai penerbitan jurnal ilmiah sekaligus menjadi pemimpin redaksinya. Dari pemaparan di atas, dapat dibuktikan bahwasanya Hasan Hanafi ini merupakan seorang pembaharu yang peduli terhadap kondisi umat Islam dan warisan intelektualnya sebagai seorang aktivis dan sosok yang
realistis. Kemudian yang kedua ada karya-karya Hasan Hanafi. Nah, sebagai seorang reformis, Hanafi ini memiliki banyak karya tulis yang dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu tahun 1960-an, yang mana karya tulisnya ini merupakan tesis dan disertasi yang berupaya mengintegrasikan warisan masa lalu dengan kenyataan sekarang. Nah, hal ini dapat dilihat dari Muqaddimah fi Ilmi al-Istighraq yang dapat disimpulkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama metode interpretasi. Nah, bagian ini merupakan pembaharuan ilmu usul fikih, kemudian yang kedua fenomenologi, kemudian yang ketiga penyederhanaan usul fikih agar dapat sesuai dengan realitas, kemudian yang keempat agama harus berdasarkan realitas kontemporer, dan yang terakhir cara memahami teks hasil masa lalu. Nah, kemudian ada periode kedua adalah Qodoya Mu'asirah fi Fikrina al-Mu'asir yang ditulis sekitar tahun 1976. Buku ini membicarakan seorang pemikir dalam menganalisa realitas dan mencari solusi bagi rakyat yang sedang mengalami kesulitan. Kemudian pada tahun 1977 beliau menulis buku yang berjudul Qodoya Mu'asirah fi Fikrina al-Ghordi. Nah, buku ini membicarakan tentang pemikiran orang Barat seperti Kant, Spinoza, Hegel, dan lain-lain. Buku ini bertujuan memperkenalkan bagaimana metode yang digunakan oleh para tokoh tersebut dalam memahami persoalan masyarakat dan bagaimana mereformasinya. Kemudian periode yang ketiga yaitu periode yang terakhir, yaitu buku yang ditulis mulai tahun 1982 hingga 2000 yang terdiri dari 6 buku, yaitu Ad-Din wa At-Turah fi Misri, kemudian yang kedua di Rosatar Islamiyah, kemudian yang ketiga At-Turas wa At-Tajdid, kemudian yang keempat Min al-Aqidah ila At-Taurah, kemudian yang kelima Muqaddamah fi Ilmi al-Istighraq, kemudian yang keenam Islam in the Modern World. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Mbak Delintang. Padanya dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu hermeneutika Hasan Hanafi dalam konteks tafsir. Hanafi ini lebih dikenal sebagai seorang filosof ketimbang sebagai hermeneut. Namun karena karyanya, terutama trilogi, disertasinya mengindikasikan bahwa ia termasuk tokoh yang mumpuni dalam bidang hermeneutika. Pemikiran hermeneutikanya ini pertama kali dikemukakan lewat karyanya Religious Dialogue and Revolution. Ia melihat bahwa hermeneutika ini sebagai aksiomatika. Artinya, hermeneutika merupakan ilmu yang bersifat universal, formal, dan objektif dalam memahami teks Islam. Hermeneutika Al-Quran ini yang dibangun Hanafi didasari dengan 2 agenda, yaitu persoalan metodis dan persoalan filosofis. Bagi Hanafi sendiri ini, hermeneutika bukan hanya sekedar teori interpretasi teks, akan tetapi merupakan ilmu yang dapat menerangkan wahyu Tuhan dari huruf ke realitas, dari logis ke praktis, dari kata ke dunia, dan dari pemikiran Tuhan sampai menjadi kehidupan yang nyata. Ini semua harus dilalui dengan tahapan kesadaran atau tahapan kritik. Kemudian tahap selanjutnya mufasir harus memiliki kesadaran eidetik, yaitu teks yang sudah dipahami harus dijelaskan maknanya dan dijadikan sebagai makna yang rasional. Caranya dengan menempuh 3 tahapan analisis. Yang pertama, menganalisa isi teks seperti dengan pendekatan kebahasaan. Yang kedua, menganalisa realitas historis, yaitu untuk mendapatkan sosio-historis yang menyertai lahirnya sebuah teks. Yang ketiga, analisis generalisasi, yaitu menemukan makna universal dari teks dan konteksnya pada masa Nabi. Adapun karakteristik hermeneutika Hanafi ini dapat dilihat dari slogan biarkan realitas berbicara atas namanya sendiri. Oleh sebab itu, ia berusaha membangun dan mengembangkan metode realitas, di mana realitas sendiri menjadi pertimbangan dalam menafsirkan Al-Quran. Menurut Hanafi ini, sebenarnya makna objektif dalam Al-Quran sebagaimana dikehendaki oleh aliran objektivitas tidak bisa ditemukan, mengingat bahwa penafsiran Al-Quran ini tidak lepas dari kepentingan ambisius.
Menurut Hanafi ini, realitas kontemporer tidak mungkin dapat dikaitkan dengan realitas yang menyertai turunnya Al-Quran. Dan menurut Hanafi ini, pemikiran objektivitas yang dipengaruhi paham positivistik tidak dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat Islam. Ia hanya berputar pada tataran elit saja. Oleh sebab itu, hermeneutika model objektivitas harus ditinggalkan dan digantikan dengan hermeneutika yang bersifat sosial, praktis, dan eksistensial, yang dapat menjawab dan memberi solusi terhadap kebutuhan umat Islam. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Nafis. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih pada moderator. Selanjutnya adalah teori dan teknis hermeneutika kritis emansipatoris. Hanafi berpendapat bahwa hermeneutika bukan sekedar membicarakan teknis penafsiran, seperti yang dilakukan hermeneutika metodis, dan juga bukan hanya hakikat peristiwa penafsiran, seperti pada hermeneutika filosofis, melainkan harus memperhatikan kepentingan praktis dan historis teks. Karena untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, kita harus membuktikan terlebih dahulu keaslian teks itu sendiri, yaitu dengan cara melakukan kritik sejarah, kemudian setelah itu baru hermeneutika dapat diterapkan. Dalam bahasa fenomenologis, hermeneutika kritis emansipatoris didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki hubungan antara kesadaran dan objeknya, yaitu kitab suci. Ini diperoleh dari 3 tahap analisis yang membentuk langkah operasional hermeneutika tersebut. Tahap pertama adalah kesadaran historis yang menentukan keaslian teks dan tingkat kepastiannya. Tahap kedua adalah kesadaran eidetik yang menjelaskan makna teks dan menjadikannya rasional. Tahap ketiga adalah kesadaran praktis yang menggunakan makna teks sebagai dasar teoritis untuk tindakan dan mengantarkan wahyu ke tujuan akhir dalam kehidupan manusia dan sebagai struktur ideal di dunia ini. Hermeneutika emansipatoris yang merupakan ilmu untuk mengetahui hubungan antara kesadaran dan objeknya. Dalam hal ini adalah kitab suci memiliki 3 tahapan kesadaran sebagai berikut: kritik historis, kritik eidetik, dan kritik praktis. Dengan 3 tahap ini, Hasan Hanafi berharap hermeneutika kritis emansipatoris dapat digunakan secara teoritik dan praktis sebagai analisis filologi murni terhadap teks yang tidak akan membahas masalah prinsipil dan penafsiran. Yang pertama adalah kritik historis. Kesadaran historis berfungsi untuk memastikan keaslian teks yang disampaikan oleh Nabi. Artinya, kritik historis berada dalam dimensi horizontal yang bersifat historis, tidak berkaitan dengan dimensi vertikal yang aslinya metafisik. Oleh sebab itu, kritik historis harus didasarkan pada aturan objektivitasnya sendiri dan bebas dari intervensi teologis, filosofis, mistis, atau fenomenologis. Inilah yang membedakan dan bentuk ketidaksetujuannya Hanafi terhadap hermeneutika filosofis dan fenomenologis. Yang kedua, ada kritik eidetis. Proses selanjutnya yang harus dilakukan oleh penafsir adalah menginterpretasi teks yang secara teknis disebut eidetik. Namun Hasan Hanafi belum menentukan pengertian dari eidetik tersebut. Kritik eidetik ini berfungsi untuk menginterpretasi teks setelah validitasnya dilakukan oleh kritik historis. Dan dalam konteks ini, ilmu ushul fikih merupakan ilmu yang komprehensif dalam mengambil hukum dari dasar-dasarnya. Setelah melakukan kritik sejarah, seorang penafsir dapat menentukan keaslian kitab suci dengan melakukan proses interpretasi yang disebut dengan eidetis. Pengertian eidetis ini bersama dengan proses interpretasi belum dijelaskan oleh Hasan Hanafi sebagai proses pemahaman teks. Kritik eidetik memungkinkan pemahaman dan interpretasi teks setelah kesadaran historis mengukuhkan validitasnya dan menyempurnakan ilmu ushul fikih dalam proses menentukan dasar hukum. Yang ketiga, ada kritik praktis. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir
dari hermeneutika emansipatoris. Pada tahapan ini, yang terpenting adalah bagaimana hasil penafsiran dapat diaplikasikan pada kehidupan manusia dan memberi motivasi untuk kemajuan dan kesempurnaan hidup manusia. Tanpa adanya tahap ketiga, betapapun hebatnya hasil interpretasi, maka tidak ada maknanya. Sebab ini merupakan tujuan akhir dari diturunkannya teks suci, dan hermeneutika emansipatoris ini adalah sebuah cara untuk memahami Al-Quran dengan maksud praktis yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Tujuan hermeneutika aksiomatik adalah kritik praktis yang dapat dicapai melalui generalisasi pada tahap hipotetis. Cara membaca Al-Quran dengan tujuan praktis yang disebut hermeneutik kritis emansipatoris berfokus pada perubahan masyarakat. Oleh karena itu, kebenaran teoritis tidak dapat diperoleh dari argumen tertentu, tetapi hanya dari kemampuan argumen tersebut untuk mendorong tindakan. Pada tahap terakhir dari proses hermeneutika ini, yang paling penting adalah bagaimana hasil penafsiran ini dapat digunakan dalam kehidupan manusia untuk mendorong kemajuan dan kesempurnaan. Tidak ada artinya hasil interpretasi yang luar biasa jika tahap ketiga tidak berhasil. Karena itu adalah tujuan akhir dari penurunan teks suci dari sini. Fungsi hermeneutika kritis emansipatoris dilihat sebagai cara untuk memerangi berbagai jenis ketidakadilan dan eksploitasi masyarakat. Fungsi ini menghasilkan tafsir perspektif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah metode hermeneutika kritis emansipatoris Hanafi. Nah, dalam uh, melakukan hermeneutika terdapat metodologi dasar dalam mengaplikasikan hermeneutika yang disebut segitiga triadik yang menggambarkan 3 variabel pemahaman manusia, yaitu terdiri dari pengarang, teks, pembaca. Namun, menurut Hanafi, para penafsir hendaknya memulai penafsiran dari realitas menuju praktis. Beliau juga berpendapat bahwa hermeneutika kritis ini dapat memberikan perubahan dan mentransformasikan penafsiran dari sekedar mendukung dogma agama menuju pada gerakan perubahan dan dari tradisi kepada modernisasi. Nah, inilah metode yang disebut regresif progresif. Artinya sebuah metode penafsiran dengan melakukan gerakan ganda, yaitu dari teks menuju realitas dan realitas menuju teks. Nah, dalam mengaplikasikan metode ini, Hanafi memberikan berbagai rumusan. Yang pertama yaitu ada mufasir harus memiliki komitmen politik sosial, yaitu harus memiliki jiwa revolusioner, reformis, dan aktor sosial. Yang kedua, penafsiran yang dilakukan bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan umat yang dihadapi. Yang ketiga, menghimpun berbagai ayat yang terkait dengan satu tema, kemudian dibaca dan dipahami secara mendalam agar mendapatkan orientasi umum ayat yang kemudian menjadi nyata. Kemudian, mengklasifikasikan berbagai bentuk linguistik. Yang kelima, mengkonstruksikan makna sesuai dengan makna yang dicari. 6. Menganalisa berbagai isu faktual yang terjadi di masyarakat seperti penindasan kemiskinan, HAM, dan isu-isu kemanusiaan yang lain. Yang ketujuh, membandingkan antara teks dan realitas dengan menggunakan ilmu sosial dan statistik. Dan yang terakhir yaitu deskripsikan model-model aksi, artinya transformasikan teks ke tindakan, teori ke praktek, dan pemahaman ke perbuatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya itu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mbak Dita. Oke,
Kesimpulannya, dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Hanafi yang merupakan seorang filsuf sekaligus ahli hermeneutika dari Kairo, Mesir, menawarkan hermeneutika kritis emansipatoris. Nah, hermeneutika model ini merupakan suatu ilmu yang menentukan hubungan antara kesadaran dan objeknya, yaitu kitab suci. Nah, hal ini memiliki tahapan-tahapan yang disebut dengan fase kesadaran historis, fase kesadaran editik, fase kesadaran dan fase kesadaran praktis. Nah, bagi Hanafi, hermeneutika bukan hanya sekedar teori interpretasi teks, akan tetapi merupakan ilmu yang dapat menerangkan wahyu Tuhan dari huruf ke realitas, dari logis ke praktis, dari kata ke dunia, dan dari pikiran Tuhan menjadi kehidupan nyata, yang mana pemahaman terhadap teks harus melalui beberapa tahapan kesadaran atau kritik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.